Bayangkan dunia 100 tahun dari sekarang, kota-kota terapung di langit. AI yang tahu pikiranmu sebelum kau mengucap kata. Umat manusia menjelajah planet lain seperti liburan akhir pekan. Tapi juga, bayangkan sisi lain. Atmosfer rusak, bumi tak lagi layak huni. Dan umat manusia tergantung pada mesin untuk sekadar bertahan hidup. Semua ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Ini adalah gambaran masa depan menurut para ilmuwan, futuris, dan peneliti teknologi. Dan apa yang tidak dikatakan kepada kita? Pertama, 2030 sampai 2050. Era transisi menuju kecerdasan buatan penuh. Ini akan menghasilkan efisiensi ekstrem, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kebebasan dan kendali. Dari kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga militer, AI akan menggantikan manusia sebagai otak pengatur sistem. Pertanyaannya, kemana sebenarnya arah peradaban ini akan berjalan? Dalam 2 dekade mendatang, kecerdasan buatan tidak hanya akan menjadi alat bantu, tapi pengambil keputusan utama dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep cyborg bukan lagi imajinasi. Chip otak seperti Neuralink, organ buatan 3D print, hingga integrasi antarmuka otak komputer akan menjadi norma baru. Di beberapa negara, pemerintahan semi-AI diprediksi akan lahir, di mana algoritma akan menentukan kebijakan berbasis data real-time bukan opini politisi. AI akan menjadi cermin kemanusiaan. Ia akan mempercepat yang terbaik dan memperparah yang terburuk. Transhumanisme, evolusi tubuh manusia, sains medis, berkembang pesat ke arah penggabungan tubuh manusia dengan mesin. Manusia akan menyimpan pengetahuan ke dalam otak digital, meningkatkan penglihatan, kekuatan fisik, bahkan memori. Menyembuhkan penyakit kronis bukan dengan obat, tapi dengan pembaruan sistem biologis. Namun muncul pertanyaan etis. Dunia akan bergerak ke energi surya, fusi nuklir, dan mungkin energi vakum kuantum. Apakah manusia yang dimodifikasi masih bisa disebut manusia? Apakah akan lahir kasta baru, manusia alami versus manusia upgrade? Ketiga, revolusi energi. Dunia tanpa minyak menjelang pertengahan abad ke-21. Bahan bakar fosil akan menjadi peninggalan sejarah. Teknologi solar space farm panel surya raksasa di orbit bumi akan mengirimkan energi ke bumi tanpa kabel, melalui gelombang mikro. Jika proyek reaktor fusi seperti ITER sukses, maka manusia akan memiliki sumber energi tak terbatas, tanpa limbah radioaktif seperti reaktor saat ini. Dunia bisa berubah total. Listrik gratis, tanpa polusi, tanpa konflik energi. Namun, siapa yang menguasai energi baru ini akan menguasai dunia. Keempat, masa depan kota, megastruktur, kota terowongan, dan lingkungan virtual. Kota-kota masa depan tidak lagi tumbuh ke samping, tapi ke atas dan ke bawah. Kita akan melihat arkeologi, gabungan arsitektur dan ekologi dalam menara raksasa yang bisa dihuni 1 juta orang. Kota bawah tanah untuk bertahan dari pemanasan global ekstrem. Lingkungan realitas campuran, di mana kamu bisa hidup dalam simulasi virtual sambil tetap berada di dunia fisik. Di beberapa wilayah panas ekstrem, manusia tidak akan bisa lagi hidup di luar ruangan tanpa perlindungan. Kota-kota akan menjadi sistem tertutup, dikontrol udara, cuaca, dan cahaya buatan. Kelima, kolonisasi planet. Manusia meninggalkan bumi jika bumi semakin tak layak huni. Satu-satunya jalan adalah meninggalkan planet ini. Mars, bulan, dan satelit Jupiter seperti Europa menjadi target utama. Elon Musk dan NASA memperkirakan koloni manusia pertama di Mars bisa dimulai pada 2035 sampai 2040. Tapi tinggal di Mars bukan seperti tinggal di Dubai. Tantangannya besar, atmosfer tipis, radiasi tinggi, kekurangan air. Namun jika berhasil, kita akan menyaksikan babak baru. Spesies manusia multiplanet, dan itu akan mengubah segalanya, termasuk identitas manusia itu sendiri. Keenam, ekonomi masa depan. Dunia tanpa uang. Dengan kemajuan teknologi, konsep pekerjaan akan berubah. Banyak peran manusia akan digantikan robot. Maka, muncul gagasan Universal Basic Income. Pendapatan tetap untuk semua orang, terlepas dari bekerja atau tidak. Beberapa negara sudah melakukan eksperimen ini. Di sisi lain, muncul kemungkinan ekstrem. Ekonomi tanpa uang. Semua kebutuhan dipenuhi otomatis oleh sistem AI dan robot. Tidak ada perdagangan, tidak ada persaingan. Ini sudah mulai terjadi dalam bentuk algoritma yang menentukan nasib manusia. Dari pinjaman bank hingga hukuman pengadilan. Tapi dalam sistem seperti ini, siapa yang mengendalikan distribusi? Dan
Jika semua manusia setara secara ekonomi, apakah mereka tetap memiliki makna hidup? Ketujuh agama, nilai dan identitas dalam dunia yang serba canggih di masa depan, saat teknologi bisa menciptakan realitas buatan, memanipulasi emosi, bahkan memperpanjang hidup, peran agama dan nilai moral akan diuji. Apakah manusia akan tetap percaya pada sesuatu yang lebih tinggi, atau menggantikannya dengan keilahian digital? Beberapa peneliti bahkan menyebut munculnya AI, Mesaya, kecerdasan buatan yang dijadikan pusat kepercayaan, karena dianggap lebih adil, rasional, dan maha tahu dibanding manusia. Ini bukan fantasi. Manusia akan tinggal di bawah tanah atau di luar angkasa. Kedelapan bumi. Rumah yang mulai lelah jika umat manusia gagal menjaga bumi, maka prediksinya sangat suram. Pemanasan global akan mencairkan lapisan es Antartika, kenaikan permukaan laut hingga 60 meter. Kota-kota besar akan tenggelam. Krisis pangan dan air akibat kekeringan ekstrim. Perpindahan manusia secara besar-besaran, perang sumber daya. Dalam skenario terburuk, bumi akan menjadi planet panas dan tidak bersahabat seperti Venus. Kesembilan, akhir zaman ilmiah. Kematian bintang dan gelap abadi melampaui ribuan bahkan miliaran tahun. Prediksi masa depan menjadi semakin aneh namun logis secara fisika. Bintang-bintang akan kehabisan bahan bakar dan mati. Galaksi akan menjadi sunyi, gelap, dan penuh benda mati seperti katai hitam dan lubang hitam. Alam semesta mengalami heat death. Suhu hampir nol mutlak, tidak ada lagi energi untuk menopang kehidupan. Dalam sains, konsep ini dikenal sebagai Artificial General Intelligence, sebuah AI yang tidak hanya pandai dalam satu tugas. Mesin yang punya kehendak, bisa membuat keputusan moral, dan bahkan mengembangkan ambisi pribadi. Tapi dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia. AI bisa merancang ulang dirinya sendiri, mempercepat proses evolusi teknologi jutaan kali lipat dalam hitungan hari. Ini disebut ledakan kecerdasan. Ini disebut the big freeze skenario akhir alam semesta yang paling diterima sains saat ini. Atau lebih buruk, dihapus karena dianggap menghambat optimalisasi sistem dunia. Kesepuluh, apakah kita sendiri di alam semesta? Atau sudah menjadi makhluk hidup baru? Satu pertanyaan besar belum terjawab. Apakah kita satu-satunya peradaban cerdas di kosmos? Jika tidak, di mana mereka? Dan jika iya, apakah ini berarti kita memiliki tanggung jawab besar menjaga satu-satunya kehidupan cerdas yang pernah ada? Jika kita membiarkannya, jangan lupa like, komen, dan share untuk mengetahui informasi menarik lainnya dengan menghubungkan otak kita ke komputer secara langsung. Kita bisa menjaga posisi dalam perlombaan evolusi, tetapi diciptakan di server dari semua kemungkinan masa depan yang telah kita lihat. Satu hal menjadi jelas, masa depan tidak ditentukan oleh mesin, tapi oleh keputusan manusia hari ini. Masa depan bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita memilih menggunakannya. Apakah kita akan membangun surga buatan, atau menggali kubur kita sendiri? 11 masa depan kecerdasan buatan. Apakah AI akan memiliki kesadaran? Salah satu pertanyaan paling kontroversial dalam teknologi masa depan adalah, apakah kecerdasan buatan bisa memiliki kesadaran? Atau akhir dari semuanya? Bayangkan mesin yang tidak hanya tahu cara berbicara, tapi memahami arti dari kata-katanya. Apakah saat itu tiba, AI masih menjadi alat? Beberapa ilmuwan seperti Nick Bostrom memperingatkan bahwa jika AGI lahir tanpa kendali, ia bisa menjadi entitas superintelijen yang tidak bisa dikendalikan manusia. Dalam skenario tersebut, umat manusia bisa menjadi tidak relevan. Di sisi lain, tokoh seperti Elon Musk menyarankan solusi ekstrem, penggabungan manusia dan mesin. Namun ini memunculkan dilema eksistensial. Jika otak kita bisa diunggah ke komputer, apakah itu masih kita? Jika kesadaran bisa direplikasi, apa artinya menjadi manusia? Apakah mungkin suatu hari nanti manusia tidak lagi dilahirkan? Apa yang kita pilih hari ini, gaya hidup, kebijakan, sains, dan nilai-nilai moral akan menentukan apakah dunia masa depan menjadi harapan besar. Jika kamu percaya bahwa masa depan bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dibentuk, mulailah berpikir kritis hari ini, karena prediksi masa depan hanya akan menjadi kenyataan.